Sudah miliaran, bisa dihitung 15-20 miliar dia sudah dapatkan. Dari rumah yang tadinya tidak ada sampai bangunan yang artistik, rumah di mana-mana segala macam. Tapi karena sakit-sakitan terus, mulai keuangannya itu sudah mulai berkurang. Sampai-sampai Pak Jono kala itu Edi menceritakan ke Sri, setiap bangun seketika, bangun ketawa, wah ketawanya terus. Edi yang ada di bawah melihat kondisi istrinya sudah dalam keadaan mata Retno melotot, seakan seperti mau keluar, mulutnya menganga, tangan keduanya ini seperti mendekap ke daerah dada. Terlihat sekilas mimik muka Retno itu seperti amat sangat ketakutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mengulas Malam dimanapun berada, baik yang ada di alam nyata maupun di alam gaib, semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan malam hari ini, Abah akan menceritakan satu kisah yang dibagikan oleh salah seorang subscriber kita. Nama, karakter, tempat dan lokasi kejadian ini sengaja kita samarkan untuk menjaga hal yang tidak diinginkan tentunya di kemudian hari. Jadi di kesempatan malam hari ini, Abah akan menceritakan pengalaman Asti dengan judulnya Tumbal Pesugihan Kandang Bubrah. Sebelum bercerita lebih panjang, sebelumnya Abah menghaturkan banyak terima kasih kepada seluruh subscriber yang telah mendukung channel Mengulas Malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas segala amal ibadah kita semuanya. Jikalau ada dari sobat Mengulas Malam yang punya cerita berkaitan dengan salah mistis, silahkan dikirim melalui alamat email di bawah ini. Insya Allah Abah akan bawakan. Kejadian ini kisaran tahun 98. Pesugihan kandang bubrah ini sendiri sebetulnya ini sudah ada sejak puluhan tahun silam. Sebut saja Asti, ini adalah remaja putri kisaran usia 24 tahun. Beliau lulusan sarjana keperawatan. Ibunya sebut saja Ibu Yayah. Asti dibesarkan oleh Ibu Yayah karena suaminya, Ibu Yayah sendiri, ini sudah lama meninggalkan begitu saja. Kenapa Ibu Yayah sampai berpisah dengan suaminya? Karena suaminya terlalu tamak dan rakus. Dia berkeinginan untuk mengambil satu jalan pintas untuk mendapatkan satu kekayaan, yaitu dengan pesugihan kandang bubrah. Ibu Yayah sudah tahu segala resikonya, makanya dia pun tidak berkenan untuk hal itu. Singkat cerita, bercerailah. Asti kala itu masih ya balita, dia belum tahu bapaknya kemana segala macam. Jadi selama ini ibunya atau Ibu Yayah sebagai ibunya Asti ini menutupin bahwa bapaknya dianggap sudah meninggal dunia. Dari kecil sampai dengan lulus S1 keperawatan, Asti betul-betul dirawat, dibiayai oleh ibunya sendiri, Ibu Yayah. Namanya anak semata wayang. Asti meskipun sudah remaja ini sangat-sangat manja. Sampai tidur pun
kadang minta dikelonin. Kala itu Asti tidur dengan ibunya sambil memeluk ibunya, memegang jari jemari ibunya. Perlahan Asti nanyakan, "Bu, ini cincin apa?" Ibu Yayah menjawab, "Ini adalah cincin perkawinan. Dikala itu bapakmu memberikan satu cincin sebagai bentuk rasa kasih sayang kepada ibu. Suatu saat Asti juga pasti akan mendapatkan. Asti harus nikah." "Enggak ah," jawab Asti kepada ibunya. Asti pingin terus dampingin ibu. Asti gak mau. Gak boleh gitu Asti, kata Ibu Yayah. Karena Ibu Yayah sendiri seiring usia dia ini sudah sakit-sakitan, batuk yang nggak pernah henti, sudah dibawa ke rumah sakit segala macam juga, tapi tetaplah karena dari faktor usia tadi. Seperti biasa, setelah Asti tidur ditemenin selalu ibunya sampai terdengar bunyi azan subuh, Asti pun dibangunkan oleh ibunya. Asti, bangun sayang, udah subuh, ya, cepat mandi, wudu, sholat subuh, terus berdoa Asti ya. Gak lama kemudian Asti pun langsung terbangun, dia pergi ke kamar mandi segala macem. Setelah sholat subuh Asti pun berdoa, karena harus melakukan aktivitas dia di salah satu rumah sakit. Dia menyiapkan bekal sebagai sarapan dan menyiapkan makanan untuk ibunya. Singkat cerita, Asti pun berangkat menaikin sepeda motor seperti biasa. Sebelum berangkat, Asti pamitan kepada ibunya, mencium pipinya dan mencium kening ibunya. "Bu, Asti berangkat dulu ya." Ibu Yayah menjawab, "Hati-hati ya sayang ya, selamat di jalan, sukses buat kamu ya Asti." "Ya ibu." Berangkatlah Asti menggunakan kendaraan roda 2. Nyampe di rumah sakit seperti biasa, di tempat parkiran standar motor. Terusan Asti pun masuk ke kantornya. Minggu ke minggu terus dilakukan seperti itu, karena memang itu sudah menjadi satu kegiatan rutin Asti di rumah sakit. Sambil Asti pun merawat ibunya yang semakin hari kesehatannya semakin menurun. Karena namanya tugas di salah satu rumah sakit, Asti mendapatkan tugas yaitu harus studi banding ke salah satu luar kota. Asti pun pamitan kurang lebih sekitar 1 minggu ke ibunya, "Bu, Asti mau lakukan studi banding, ini tugas dari kantor." "Ya sudah, gak apa-apa. Ibu hati-hati ya, jaga kesehatan ibu." "Udah, ibu tenang aja," kata Yayah. Berangkatlah Asti kurang lebih sekitar 1 minggu. Seperti biasa, ibu dengan anak karena sudah terjalin rasa kasih sayangnya, sering kontak segala macam. Setelah selesai tugas 1 minggu, Asti pulang ke rumah. Dia panggil-panggil, "Bu, ibu, Asti datang bu." 2-3 kali Asti manggil-manggil, ternyata tidak ada sautan. Begitu masuk ke dalam kamar, ibunya sudah tidak ada di situ. Dia bingungan, tanya ke tetangga kiri kanan segala macam, mengatakan tidak tahu. Sampai datangin saudara-saudara juga tidak tahu. Singkat cerita, Asti pun laporan ke pihak aparat desa, ditindaklanjutin dengan ke pihak kepolisian. "Nanti kalau ada perkembangan segera kami informasikan ya ke Dek Asti." "Oh ya, terima kasih Pak atas bantuannya." Asti menjalani hidup dengan kesendirian. Dia berangkat seperti biasa, pagi buta sudah berangkat menyiapkan. Tepat hari Senin kala itu, di saat Asti sudah ada di tempat parkiran, dia menstandarkan motornya. Jalan baru beberapa meter, dari belakang ada yang manggil, "Mbak Asti, Mbak Asti, Mbak Asti." Langkah Asti pun terhenti sejenak sambil menengok ke sebelah kanan. Siapa gerangan yang manggil? Gak lama kemudian dia menyampaikan, "Perkenalkan, saya Ida. Ada pesan." "Apakah ini betul Asti, putrinya Ibu Yayah?" "Oh iya betul. Tolong, saya ada pesan dari Ibu Lasmi."
Konon katanya kalau mau tahu di mana ibunya, segera aja datang ke Ibu Lasmi. Asti merasa senang tentunya. Oh, terima kasih Mbak Ida, tapi karena saya tugas, insya Allah nanti sore saya akan ketemu Ibu Lasmi. Kebetulan Asti pun tahu sebetulnya Ibu Lasmi karena tidak jauh rumahnya, di dekat rumahnya Ibu Yaya atau ibunya Asti. Pada sore hari Asti pun mendatangin ke Ibu Lasmi. Ternyata Ibu Lasmi, lebih dikenal itu dipanggil Mbok Lasmi, itu ternyata dia paranormal. Sini Asti, ada apa manggil saya? Kata Asti kepada Mbok Lasmi. Begini nak, Asti, ibu nanti akan sampaikan di mana sebetulnya ibumu yang sedang kamu cari selama ini. Ibu tahu di mana Ibu Yaya. Asti pun terperanjat. Di mana Bu? Tolong kasih tahu Asti Bu. Dengar dulu. Ada syarat tentunya. Asti harus bisa bekerja sama dengan saya. Kata Bu Lasmi. Maksud ibu bagaimana? Nanti Asti bisa bacakan beberapa mantra dari sini. Gak lama kemudian Asti pun diberikan satu kertas coklat, ada tulisan mantra. Nanti tolong ini dibaca mantra-mantra ini. Dipastikan ibumu nanti akan hadir. Apalagi yang harus Asti lakukan? Cukup segitu aja, tapi yang terpenting Asti dan saya sebagai Mbok Lasmi harus kerjasama. Oh, terima kasih. Pulanglah Asti ke rumahnya. Setelah nyampe di rumahnya, seperti biasa mandi segala macem. Di saat waktu mau istirahat, dia sempat membaca mantra tersebut yang dari Mbok Lasmi. Begitu mantra dibaca selesai, seakan-akan hadir ibunya Asti itu. Ibu Yaya hadir persis di depan mukanya Asti. Dia mengucap, Asti, ini ibumu Asti. Ibumu keadaan kedinginan Asti. Ruang di sini sempit sekali Asti. Tolongin ibu Asti. Asti pun terperanjat. Dilihat ternyata ibunya tidak ada di situ. Asti mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Gak lama kemudian Asti pun karena rasa kantuk berat tertidur. Pada esok paginya seperti biasa dia berangkat ke rumah sakit. Banyak hal-hal orang yang menceritakan teman-teman Asti di rumah sakit bahwasanya ibunya Asti itu sendiri ada yang bilang gantung diri, ada bilang yang depresi, banyak hal. Temannya Asti salah satunya adalah Lukman. Dia udah lama karena ada tugas di beberapa rumah sakit, kurang lebih sekitar 2 bulan baru ketemu lagi, balik lagi ke rumah sakit yang tempat Asti bekerja. Lukman biasa saling sapa segala macam ke teman-temannya. Nah terusan Lukman pun bertanya ke salah satu rekannya, itu Retno kok nggak kelihatan ya? Kata Lukman ke salah satu temannya, loh emang lu nggak tahu Lukman, Retno ini kan sudah resign dari sini, sudah keluar dari rumah sakit kita ini. Seminggu terakhir kita masih bisa kontekan, WhatsApp saya masih bisa dijawab, kata temannya Lukman. Nggak tahu nih kok akhir-akhir ini WhatsApp saya tidak pernah ada balasan. Konon ceritanya, informasi yang saya dapat itu sakit katanya Retno itu sendiri. Terus lu udah itu belum nengok? Belum sempet. Coba kasih tahu dong rumahnya sebelah mana. Nggak jauh dari kita punya rumah sakit ini. Pada sore harinya Lukman pun pulang, tapi dia sempat mampir dulu ke rumah Retno. Pengen nengok ceritanya sih.
Standarkan motor persis di depan rumah Retno. Terlihat di situ rumahnya tua. Ternyata Retno hidup sendiri di situ sebagai anak kos. Persis di depan pintu pagar besi, Lukman panggil-panggil, "Retno, Retno, Retno." Tidak ada sautan dari dalam rumah. Hanya pintu yang kecil aja yang langsung seperti ada sinyal, tak terbuka. Lukman menjalan melalui pintu kecil tersebut. Persis di depan pintu, dia ketuk 2-3 kali, ternyata tidak ada sautan. Begitu dibuka ternyata tidak kunci, didorong. Kondisi di ruangan rumah Retno itu ke dalam gelap. Ya, waktu kurang lebih menunjukkan pukul 5, hampir setengah 6 sore. Karena Lukman itu baru pulang kerja. "Retno, Retno." Dipanggil-panggil tidak ada sautan. Lukman menuju ke salah satu kamar. Begitu dibuka secara perlahan handle pintu, lap dibuka, menyengat aroma yang bau busuk dari kamar tersebut. Bukakan pintu keseluruhan oleh Lukman. Lukman pun terkejut melihat sosok Retno yang sudah terbujur kaku di tempat tidur tersebut. Terlihat oleh Lukman, Retno dalam keadaan sudah terbujur kaku di tempat tidur itu. Mata Retno melotot seakan seperti mau keluar. Mulutnya menganga. Tangan keduanya ini seperti mendekap ke daerah dada. Terlihat sekilas mimik muka Retno itu seperti amat sangat ketakutan. Aroma bau busuk yang menyengat dari tubuh Retno itu tercium banget sama Lukman. Nggak begitu lama Lukman melihat di sebelah tempat tidurnya Retno, persis di kakinya Retno itu ada kertas yang berwarna coklat. Pikir Lukman mungkin ini surat wasiat atau apa. Diambillah. Dia mundur keluar secara perlahan sambil memegang hidungnya karena bau busuknya yang sangat-sangat menyengat. Begitu nyampe ke ruangan tamu, dia teriak, "Tolong! Tolong Pak, tolong Pak, tolong!" Teriak-teriak sampai keluar rumah. Tetangga yang ada di rumahnya kos Retno pada kaget. "Ada apa Mas? Ada apa ini? Tolong-tolongan maksudnya. Ada apa ini?" "Pak, tolong Pak, tolong Pak." "Kenapa? Kenapa? Coba Dek tenangkan dulu. Adik siapa?" "Saya Lukman Pak, temannya Retno. Retno teman saya meninggal Pak." "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun." Warga di situ sudah pada kumpul. "Sebentar, tolong jangan ada yang masuk ke rumah sini. Kita panggil dulu aparat yang berwenang." "Siapa?" Semuanya mengatakan terdiam. Gak lama kemudian datanglah satu aparat masuk. Setelah dilakukan pemeriksaan segala macam, dimasukkanlah mayatnya Retno itu ke kantung mayat dan dibawalah oleh tim Inavis kala itu. Lukman ditanyain oleh salah seorang aparat desa tersebut, disaksikan oleh tim dari pihak yang berwajib tentunya. "Dek Lukman." "Ya Pak." "Ade siapanya Retno?" "Oh, saya teman kerjaannya dulu Pak." Karena yang tahu persis kejadian adalah Dek Lukman, tolong nanti kita mau minta keterangan untuk lakukan BAP. "Oh siap Pak, kapanpun saya siap." Ya sudah, karena mayat juga sudah dibawa ke rumah sakit, Dek Lukman kita langsung ke kantor. Berangkatlah Lukman ke salah satu kantor kepolisian didampingin oleh aparat desa tersebut. Setelah lama, kurang lebih sekitar 3-4 jam, karena waktu menunjukkan sudah pukul 1 malam, dari pihak yang memeriksa nyampaikan, "Untuk malam hari ini kita cukup dulu. Mungkin nanti kalaupun ada data-data atau informasi sebagai bahan, ada yang kurang nanti Dek Lukman saya panggil lagi." "Oh siap Pak, kapanpun saya siap." Nggak lama Lukman pun salaman dengan pihak yang pemeriksa, dengan pihak aparat desa tersebut. Lukman pulang ke rumahnya, aparat desa pulang.
Nyampe di rumah, motor dimasukin ke dalam rumah, Lukman mandi segala macam. Di saat mau tidur, lagi berbaring mau istirahat, itu terlihat dengan mata kepala sendiri ada satu sosok perempuan, rambutnya panjang, menghadapnya ke sebelah, membelakangi Lukman. Lukman pun terkaget. Dia langsung bangun. Gak lama kemudian si cewek tersebut menengok ke Lukman. Lukman terperanjat. Retno. Begitu mau dipeluk, hilang begitu saja. Retno hilang seketika. Lukman kaget sekali. Lukman malam itu tidak bisa tidur. Dia kontekan terus sama Asti, menceritakan hal-hal kejadian. Menemukan mayatnya Retno di rumah kosnya, dan juga sampai hadir Retno persis di tempat tidurnya dia. Singkat cerita, besok pagi seperti biasa ke kantor, yaitu ke tempat kerjaannya, ke salah satu rumah sakit. Ceritanya Lukman sama Asti itu menceritakan hal sebagainya, termasuk Asti menceritakan perihal Mbok Lasmi. Konon katanya ada informasi perihal ibunya. Kata Lukman, loh, lu kenal di mana Bu Lasmi? Udah lama. Dia orang pintar. Ya udah sekalian aja, gua temenin lu. Kata Lukman ke Asti. Ya sudah, gua juga pengen tanya sebetulnya ada apa nih. Ini ada hal-hal yang aneh. Karena kematiannya Retno itu sendiri, lihat mimiknya itu dalam keadaan seperti ketakutan. Berangkatlah sepulang kerja, nyampe ke Mbok Lasmi. Duduk di situ, Mbok Lasmi di depan, Asti di samping kiri, Lukman samping kanan. Cerita sampaikan. Bu Lasmi menanyakan, Dek Lukman lahir dan weton hari apa? Oh, Selasa Kliwon, Mbok. Waduh, luar biasa. Ibu lagi mencari-cari weton yang Selasa Kliwon. Buat apa, Bu? Enggak, pokoknya nanti kamu akan tahu sendiri. Begitu jawaban dari Mbok Lasmi. Asti dan Lukman ini tidak tahu bahwa dia sudah masuk ke perangkapnya Mbok Lasmi. Mbok Lasmi itu sebetulnya adalah salah satu mediator dukun yang menjembatani untuk melakukan pesugihan kandang bubrah. Mereka tidak tahu. Lukman pun diberikan satu kertas coklat sama seperti yang dimiliki oleh Asti, dan dia juga sempat menemukan kertas coklat mantranya tersebut seperti yang di tempatnya Retno. Lukman tidak bertanya, bawa aja, tolong nanti dibacakan ya. Pulang mereka keesokan pagi seperti biasa menjalankan rutinitas, ngobrol-ngobrol di rumah sakit. Kebetulan Asti mendapatkan tugas untuk melakukan home care, jadi melakukan perawatan salah satu pasien di rumah. Dia menemui anaknya yaitu Pak Edi. Sudah nyampe di rumah Pak Edi, itu rumahnya Pak Jono, yaitu bapaknya Edi itu kan. Itu rumahnya rumah arsitek bangunan tua, terbuat dari kayu segala macam. Sampai pintu gerbangnya pun itu dari kayu jati. Di bel lah, pijit bel, Asti, gak lama kemudian dibuka. Selamat pagi Pak, saya perkenalkan Asti. Oh iya, dari rumah sakit. Iya betul, oh saya Edi. Ayo masuk ke dalam. Nanti De Asti sebagai suster di sini tolong rawat bapak saya ya, sebaik mungkin. Asti pun menjawab, oh terima kasih Pak, ini sudah menjadikan bagian tugas saya keseharian. Nah jangan lupa nanti De Asti, di sini ada istri saya. Istri saya itu Mbak Sri ya. Kalaupun ada apa nanti tinggal tanya aja nanti ke Mbak Sri. Oh iya Pak, makasih.
Sebelum berangkat ke kantor, Asti pun nanya ke Pak Edi, Pak Edi, emang sebelumnya sudah ada yang merawat Bapak ini? Sudah ada 2 bahkan sampai 3 orang. Terus pada kemana? Ya itu tadi lah, mungkin faktor usia segala macam, mereka sudah pada meninggal semua. Oh, Asti hanya manggut-manggut. Saya pergi dulu ke kantor ya Asti, kata Pak Edi. Oh iya Pak, titip Bapak saya tolong rawat dan jaga sebaik mungkin, kata Edi kepada Asti. Edi berangkat ke kantor, Asti pun itu karena rumah tersebut adalah 2 tingkat, Asti naik ke kamar yang di 2 tingkat itu sendiri. Terlihat jelas di situ satu sosok pria yang sudah tua, ada impusan di situ. Nah terusan Asti pun mendekatin, perkenalkan Pak, saya Asti yang akan merawat Bapak. Bapak Pak Jono kan? Itu tidak ada. Pak Jono itu tidak memberikan jawaban, tidak ada respon sama sekali. Ditanya sama Asti lagi, Bapak sakit apa? Hanya terdiam. Ternyata Pak Jono ini sakit sudah begitu lama dan sakitnya misterius. Sudah dibawa bolak-balik rumah sakit segala macam. Harta kekayaan yang dia miliki selama ini tuh hampir habis. Bukan hanya rumah sakit lokal, sampai ke luar negeri pun sudah diupayakan. Tapi hasilnya nol. Karena sudah kecapean, mungkin anak-anaknya akhirnya sudah dirawat di rumah saja. Begitu melihat kondisi itu tidak ada jawaban, Asti berpikir, oh ini mungkin penyakit stroke. Pak tolong badannya membalik dulu. Begitu dibalikin, minggir, terlihat di bagian bokongnya ada luka menganga, berbau busuk yang keluar dari lukanya Pak Jono tersebut. Asti seorang perawat sudah gak canggung. Seperti biasa dia bersihkan dengan salah satu cairan yang sudah biasa pakai. Dikasih kapas dan diperban, tidur. Gak lama kemudian Asti pun menyiapkan makanan. Begitu makanan diberikan ke Pak Jono, itu seketika dihempaskan sampai piringnya pun pecah berantakan. Pak, kata Asti ke Pak Jono, gak boleh begitu Pak. Bapak harus makan supaya Bapak bisa sehat, bisa sembuh dan pulih kembali. Gak boleh begitu Pak. Asti dengan penuh kesabaran untuk melayani salah satu pasiennya. Karena waktu juga seiring perjalanan waktu sudah menunjukkan pukul 6 kala itu, Asti istirahat, mandi segala macam. Di saat Asti mau istirahat, gelelengan atau tiduran di atas tempat tidur tuh, gak lama kemudian dari pojok sebelah kiri itu ada asap hitam ngebul keluar. Dari asap hitam yang besar tadi tiba-tiba mengecil kembali dan berwujud nenek-nenek tua merangkak, mukanya keriput, matanya melotot dengan sangat tajam ke Asti. Pakaiannya kumal dan rombeng-rombeng. Rambutnya itu yang tadi itu penuh uban, udah acak-acakan. Kukunya panjang-panjang. Begitu mau menerkam ke Asti, Asti terbangun langsung. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ada apa gerangan ini? Asti terkaget, betul-betul terkaget. Nenek-nenek tua yang ada di tempat tidur tadi, sampai tempat tidur itu hilang seketika. Gak lama kemudian, besok pagi setelah mengurusin pasiennya namanya Pak Jono, Asti nyempetin ketemu Mbok Lasmi, ditemani dengan Lukman. Begitu ketemu Mbok Lasmi, cerita Asti kondisi keadaan di rumahnya Pak Jono, pasiennya yang dirawat Asti. Mbok Lasmi hanya pesan ke Asti, tolong di Asti, ada sesuatu di bawah bantalnya Pak Jono, itu tolong nanti diambil dan dibakar.
itu adalah jimat. Karena jimat tersebut ada jimat yang khusus untuk penjagaan, ada jimat katakanlah untuk bisa membahayakan. Asti pun manggut-manggut. Dan jangan lupa nanti Asti dibakar jimat yang ada di bawah bantalnya Pak Jono. Terusan Asti baca mantra yang Mbok berikan. Oh iya Mbok, penasaran. Asti itu mencari-cari-cari, konon katanya ada salah satu jimat di bawah bantalnya Pak Jono. Begitu dibalikin bantal tersebut, ternyata betul ada salah satu jimat yang dibungkus kain warna coklat, diambil sama Asti. Sesuai perintahnya Mbok Lasmi, itu jimat harus dibakar. Asti masuk ke ruangan dapur. Ruangan dapurmu dikunci. Begitu dibakar, baru menyala beberapa lama, belum habis semua. Ada yang gedor pintu. Dor. Suster. Asti terkaget. Sampai bakaran yang jimat tadi karena belum tuntas itu diinjak-injak biar mati apinya tersebut. Asti pun terbangun, langsung dibukakan pintu. Ternyata itu adalah mantunya Pak Jono, namanya Sri tadi. Suster, lagi apa ini? Kok ada aroma bakaran? Asti menjawab, nggak ada Bu. Enggak ini, itu apa itu? Asti pun terdiam. Sri, mantunya Pak Jono, nyampaikan, Asti, kamu di sini hanya sebatas suster. Tugas kamu hanya merawat mertua saya yang namanya Jono sampai hari akhirnya. Paham? Asti pun terdiam sambil memanggut. Sri pun langsung keluar. Asti masuk ke kamarnya. Sebelumnya dibersihkan dulu bekas bakaran tadi. Begitu masuk ke kamar, ke tempat istirahatnya Asti tiduran sejenak. Gak lama kemudian ada suara terdengar. Suaranya persis seperti ibunya, yaitu Ibu Yayah. Ibu Yayah nyampaikan, Asti, tolong kamu ke kamar belakang. Buka di situ Asti. Sekarang juga Asti. Begitu terdengar suara dari mendiang ibunya, yaitu Ibu Yayah, seakan-akan Asti terhipnotis kala itu. Asti pun langsung jalan keluar dari pintu kamar menuju salah satu pintu yang selama ini memang tertutup. Dibukalah kamar khusus yang konon katanya gak pernah dibuka. Begitu handle kunci dibuka, masuk Asti, kondisi di kamar betul-betul gelap. Asti nyari-nyari kontak lampu, ketemu, prak, begitu dinyalakan, Asti pun terkaget. Ternyata di kamar yang konon katanya tidak boleh dimasukin oleh siapapun, itu berantakan. Ada pendupa, ada sesaji, kemenyan, dupa, segalanya, termasuk lukisan 3 dimensi itu pada tergeletak, hancur berantakan di situ. Kursi pada balik segala macam. Asti terdiam sejenak. Gak lama kemudian ada asap lagi di situ. Asap masuk. Asap tersebut warna hitam masuk des ke Asti. Asti kondisi tidak sadar. Keluarlah Asti. Sebelum keluar, pintu pun ditutup kembali. Disitulah ada hal yang keanehan. Asti sangat berani, baik ke Pak Edi, yaitu anaknya dari Pak Jono, dan juga ke Sri. Sampai-sampai Pak Jono
Edi dan Sri itu mau dicekik sama Astri. 3 orang yang ada di situ pada kaget semua. Sri nyampaikan ke Edi, "Pak, ternyata Bapak selama ini tidak pernah terbuka. Ada apa ini?" "Udah, jangan ribut dulu, Pak. Bapak mau cari dulu orang pintar di sekitar kita ini. Nanti tanyanya," kata Edi ke Sri. Edi pun lari keluar mencarilah orang pintar. Ketemulah namanya Pak Jarwo. Pak Jarwo ditemenin oleh 3 orang temannya. Begitu masuk ke rumahnya Pak Jono dan melihat satu sosok Asti, itu berubah sekali. Ternyata bukan Asti yang sebenarnya, di situ adalah nenek-nenek tua yang betul-betul bikin seram dengan matanya sangat tajam. Terjadilah peperangan yang sangat luar biasa. Asti menyerang Pak Jarwo sebagai dukun tersebut. Pak Jarwo pun sempat keteteran. Pak Jarwo minta tolong ke teman-temannya ya 3 orang untuk pegangin tangannya Asti. Begitu dipegang tangannya Asti masih berontak sekuat tenaga. Nggak lama kemudian Pak Jarwo pun membaca mantra-mantra. Ditariklah dari mulut Asti tersebut. Begitu ditarik sama Pak Jarwo sebagai dukun tadi, keluar dari mulut Asti itu cairannya sangat kental, hijau dan bau busuk. Ditarik terus, ditarik. Setelah tuntas ditarik keluar, Asti pun seketika pingsan. Asti pingsan, langsung dibawa ke kamar diistirahatkan. Pak Jarwo merintahkan ke Ibu Sri, yaitu mantunya Pak Jono, untuk minta air putih. Langsung diminumkan ke Asti biar tenang. Sri bertanya ke suaminya itu Edi, melanjutkan pertanyaan yang tadi yang belum dijawab. "Bapak selama ini gak pernah terbuka ke mama sendiri. Ada rahasia apa, Pak?" Edi terdiam sejenak, betul-betul terdiam. Akhirnya Edi pun menceritakan bahwa bapaknya Pak Jono itu sendiri ini adalah telah melakukan persekutuan, yaitu pesugihan kandang bubrah, di mana pesugihan kandang bubrah yang Pak Jono lakukan ini sudah puluhan tahun, sudah miliaran. Bisa dihitung 15-20 miliar dia sudah dapatkan. Dari rumah yang tadinya tidak ada sampai bangunan yang artistik. Rumah di mana-mana segala macam. Tapi karena sakit-sakitan terus, mulai keuangannya itu sudah mulai berkurang. Sampai-sampai Pak Jono kala itu, Edi menceritakan ke Sri, setiap 1 tahun sekali dia harus melakukan renovasi rumah, padahal kondisi masih bagus. Genting ada aja disisakan, yang lubang itu harus dibetulin lagi. Paling kecil-kecilnya paling mengecat, itu yang dianggap paling ringan. Dulu waktu Edi masih kecil, melihat bapaknya jam 12 malam itu telanjang bulat mengelilingi rumah sekitarnya situ sendirian. Bingung dia. Sempat Edi juga sebagai anak bertanya, "Bapak melakukan apa?" "Udah, nak, diam saja. Ini adalah semua untuk kebahagiaan kita semua," jawab Pak Jono kala itu. Tapi apa yang terjadi? Ternyata tidak bisa dinikmati segalanya. Pak Jono itu ternyata sudah mengurung setan demitnya tadi itu di kamar khusus selama kurang lebih 3 tahun. Karena dia sudah mau diminta untuk tumbal. Itu renovasi rumah minimal 1 tahun sekali. Sedangkan tumbal manusia sendiri sesuai dengan perjanjian itu adalah setiap 5 tahun sekali. Sudah banyak yang dikorbankan oleh Pak Jono.
Karena Pak Jono sendiri sudah merasa kehilangan siapa yang akan ditumbalkan, otomatis ini sekeluarga akan habis. Sebetulnya Pak Jono terjebak karena dikatakan pesugihan kandang bubrah itu adalah pesugihan ilmu putih, tidak ada tumbal. Ternyata Nyai Bubrahnya itu minta tumbal karena sudah terlanjur, apa boleh buat. Siapa yang mediatornya, yang menjembataninya, yaitu Mbok Lasmi. Sri pun menerima apa yang dijelaskan oleh Edi, meskipun ada sedikit dongkol. Sebelum pulang, Pak Jarwo masuk ke kamar dulu, nengok si Asti. Jangan lupa nanti ini diminumkan airnya, biar nanti tenang. Oh iya, terima kasih. Pulanglah mereka, karena waktu juga sudah cukup malam. Edi dan Sri itu tertidur. Di saat tertidur, jam 12 malam lah kala itu, Sri seakan-akan ada yang memanggil. Dia terbangun. Edi tidak menyadari. Sri bangun, berjalan, terus berjalan keluar kamar, persis di tempat tidurnya mertuanya itu Pak Jono. Ada satu sosok perempuan tadi menarik Sri segala macam, sampai Sri jatuh dari lantai 2 ke bawah. Begitu jatuh, terdengar puk. Edi baru sadar. Bangun Edi. Mencari, ternyata Sri, istrinya itu sudah dalam keadaan meninggal dunia, jatuh ke lantai bawah dengan kepala pecah. Pak Jono, bapaknya Edi, seakan-akan ada satu kekuatan di situ, yang tadinya lemah, tidak berdaya apapun, bangun seketika, bangun, ketawa, wah, ketawanya terus. Edi yang ada di bawah melihat kondisi istrinya sudah dalam keadaan meninggal dunia, naik lagi ke atas. Nggak tahu, ada perasaan emosi, ada perasaan kesal, jengkel di Edi tersebut. Edi langsung mengambil linggis kecil, mau dihujamkan kepada Pak Jono sebagai bapaknya. Karena Edi sendiri seperti keadaan dalam tidak sadar. Begitu mau dihujamkan, tangannya Edi ini seperti ada yang menarik, terjatuhlah linggis yang dipegang. Entah dapat bisikan setan dari mana itu. Edi tiba-tiba menyiramkan bensin ke tubuhnya Pak Jono sebagai orang tuanya. Begitu disiramkan, dia ambil korek gas, dibakar Pak Jono dalam keadaan hidup. Berteriak-teriak. Pak Jono tersebut histeris, betul-betul histeris. Gak begitu lama, Edi pun mengambil jalan pintas, yaitu melakukan bunuh diri dengan cara menggantung diri di plafon, persis kakinya di tubuhnya Pak Jono. Mati semua. Sri, mantunya Pak Jono, meninggal, notabene sebagai istrinya dari Edi. Pak Jono pun, orang tua Edi, meninggal tiga-tiganya. Di saat tersebut, Asti yang ada di kamar ini mulai siuman. Terbangun, kaget melihat situasi, kondisi, dengan mata kepala sendiri melihat 3 sosok mayat yang sudah gak karu-karuan. Asti dengan secepatnya menghubungi, yaitu tadi si Lukman. Lukman pun datang. Begitu Lukman datang, baru berbicara kurang lebih 15 menit, ternyata datang sosok, yaitu tadi Mbok Lasmi dengan pakaian serba hitam. Lukman kecewa, betul-betul kecewa. Lukman baru bisa menyadari, ternyata mantra yang dibacakan oleh Lukman
dan Asti ini sama mantra seperti yang ada di tempat Retno. Ternyata Lukman maupun Retno ini adalah salah satu, sudah menjadikan satu korban, mau dikorbankan. Karena Bolasmi ini sebagai dukun yang awalnya sebagai mediator untuk keberhasilan Pak Jono, begitu mau masukkan satu serangan, ini terpental karena ada yang menjaga tadi, yaitu jimat. Sementara jimatnya sudah dibakar oleh Asti atas perintahnya Mbok Lasmi. Marah Lukman. Tapi karena kekuatan dari Mbok Lasmi tersendiri, dengan kekuatan supranatural, dengan kekuatan gaib segala macam, Lukman pun terjungkal. Dibungkus kain kapan Lukman, dibungkus kain kapan. Gak lama kemudian Bolasmi menyampaikan ke Asti, menanyakan, Asti, kamu masuk ke kamar yang telah kamu buka tadi, ke kamar ritualnya Pak Jono. Asti masuk ke kamarnya, tempat ritual Pak Jono. Jangan lupa nanti ada salah satu kotak di situ, tolong bawa kemari. Asti menurutin. Begitu masuk ke kamar, ternyata ibunya yang konon meninggal itu ternyata sudah ada di kamar tempat ritualnya Pak Jono, dalam kondisi sudah meninggal dunia. Terkaget, Asti betul-betul terkaget. Dipeluk ibunya dengan penuh rasa tangis. Begitu setelah memeluk ibunya yang dalam keadaan sudah meninggal dunia, dicari ke sana kemari tidak ada, ternyata adanya di tempat ritual Bapak Jono. Asti teringat tadi bahwa dia diperintahkan untuk mengambil kotak dari kayu tadi, diambil dan diserahkan ke Bolasmi. Dibuka perlahan sama Bolasmi, ternyata di situ ada 2 bilah keris. Lasmi nyampaikan kepada Asti, Asti, keris pusaka ini adalah modal kekuatan ibu untuk bisa menjembatani siapapun orangnya yang akan melakukan pesugihan ke Nyai Bubrah. Disebutnya yaitu kandang Bubrah. Asti hanya terdiam. Bolasmi menyampaikan lagi ke Asti, menjelaskan, Asti, yang kamu rawat selama ini itu adalah Pak Jono, itu adalah bapak kamu. Karena bapak kamu dulu sudah bercerai dengan ibu kamu sendiri, yaitu Yaya. Dia punya anak 2, Edi dan kamu. Edi dibawa oleh mendiang ayah kamu, yaitu Jono, sementara kamu diurus oleh ibu kamu sendiri, Yaya. Karena ketamakan dan kerakusannya Jono, dan sempat ketemu dengan saya sebagai Mbok Lasmi. Dan saya pun kala itu sudah menjelaskan akibat yang akan ditimbulkan bila mana akan melakukan satu pesugihan. Tapi Pak Jono kala itu sudah siap menerima segala resiko apapun juga. Inilah akibatnya. Melihat kondisi Lukman yang sudah tidak berdaya dan sudah meninggal dunia, ternyata Lukman pun menjadi tumbal pesugihan Nyai Bubrah yang diserahkan oleh orang pintar yang tadi disebutnya Mbok Lasmi. Itulah Sobat Mengulas Malam, kisah yang disampaikan. Kita sebagai manusia diwajibkan untuk berikhtiar mencari rezeki yang halal dan thayyibah. Allah telah memberikan satu akal kita. Eksplor segala kemampuan yang kita miliki dengan penuh keyakinan, dan jangan lupa kita lakukan doa dan usaha. Ingat Sobat Mengulas Malam,
Jangan takut jin dalam bentuk apapun, geprek dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kamu tidak sendirian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.